Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yustion Sandi Petu. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan yang saya tuangkan ke dalam PowerPoint. Di sini saya mewawancarai kantor Desa Jagarangga yang berada di Ndetukune. Yang pertama, sejarah organisasi. Sejarah awal berdirinya kantor desa ini pada tanggal 25 Januari 2005. Dalam kantor desa Jagarangga, tujuan didirikan kantor ini yaitu untuk menjalankan roda pemerintah dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dengan visi semangat persaudaraan, gotong royong, dan akhlak mulia guna mewujudkan desa yang luar biasa. Misi melanjutkan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan desa periode yang baru sesuai dengan fungsinya, menggali, memberdayakan, serta memaksimalkan semua potensi yang ada di masyarakat meliputi pemberdayaan sumber daya alam atau SDM, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, menciptakan kondisi masyarakat desa yang aman, tertib, dan rukun dalam kehidupan masyarakat, optimalisasi kepenyelenggaraan pemerintahan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan transparan, pelayanan kepada masyarakat yang prima yaitu cepat, tepat, dan benar. Kemudian ada struktur organisasi di kantor desa Jagarangga. Struktur organisasi di kantor desa Jagarangga terdiri dari kepala desa, kemudian ada BPD, Sekdes, kemudian ada Kasis Kesra dan pelayanan umum, Kasih pemerintahan, Kaur perencanaan, Kaur keuangan. Setelah itu ada kepala dusun dan di bawahnya ada ketua RT dan RW. Yang berikut penetapan tujuan organisasi. Tujuan didirikan organisasi kantor desa Jagarangga yaitu untuk menjalankan roda pemerintahan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat. Yang berikut visi dan misi dalam organisasi kantor desa. Visi yaitu semangat persaudaraan, gotong royong, dan akhlak mulia guna mewujudkan desa yang luar biasa. Misi yang pertama, melanjutkan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan desa periode yang lalu sesuai dengan fungsinya, menggali, memberdayakan, serta memaksimalkan semua potensi yang ada di masyarakat, meliputi pemberdayaan sumber daya manusia atau SDM, pemberdayaan sumber daya alam atau SDA, pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Yang berikut pendekatan MBO dalam organisasi kantor desa Jagarangga. Manajemen MBO yang diterapkan di kantor desa selama ini salah satunya setiap akhir minggu akan ada evaluasi terhadap mengenai tanggung jawab, target kerja. Ketika target yang direncanakan belum tercapai, nanti disampaikan persoalan apa untuk dievaluasi supaya jadi target bersama, dan ini cukup penting dalam manajemen mengelola pemerintahan desa. Yang berikut perubahan dan perkembangan organisasi di kantor desa Jagarangga. Perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kantor desa Jagarangga yaitu kembali kita melihat aturan regulasi sebelumnya. Di pemerintahan desa sebelumnya hanya ada 3 kepala urusan. Kemudian kita ikuti lagi sesuai desa dan penambahan seksi-seksi sehingga tugas awalnya dibebankan kepada salah satu perangkat sehingga terbagi ke beberapa seksi yang ada penambahan. Dengan seksi-seksi yang dibentuk bisa membantu untuk menyelesaikan semua pekerjaan agar dapat diselesaikan dengan cepat sesuai dengan waktu yang sudah diterapkan oleh kepala desa. Yang berikutnya penyusunan personalia organisasi. Proses personalia organisasi di kantor desa Jagarangga yaitu yang pertama perencanaan SDM. Perencanaan SDM dalam kantor desa Jagarangga meliputi adanya penempatan jabatan sesuai dengan kebutuhan dalam kantor desa. Selain itu, perencanaan SDM dalam kantor desa ini juga adalah upaya untuk meningkatkan SDM yang sudah berjalan. Yang berikut seleksi karyawan.
Di dalam kantor desa ini, seleksi karyawan merupakan salah satu hal penting dalam penyusunan personalia. Seleksi yang mulai dari pemberitaan lowongan dan administrasi, serta pada akhir dari proses yaitu keputusan akhir. Selain seleksi, ada juga dinamakan orientasi atau pengenalan lingkungan kantor kepala desa kepada karyawan dan pengenalan tugas-tugas karyawan yang akan datang. Yang berikut pelatihan dan perkembangan karyawan. Kantor desa Jagarangga ini membuat kegiatan pelatihan kepada karyawan untuk dapat membuat perkembangan karyawan menjadi bagus dan terarah. Mengikutsertakan karyawan dalam seminar-seminar atau kegiatan-kegiatan yang dapat memajukan kantor desa dan desanya sendiri. Yang berikutnya, pemberian kompensasi. Di kantor desa ini, pemberian kompensasi kepada karyawan adalah salah satu hal penting. Upaya pemberian kompensasi yang diawali dengan penilaian kinerja kerja karyawan dan membuat kompensasi apakah karyawan itu layak mendapatkan bonus, atau dari penilaian itu dapat melihat kesalahan atau tindakan penyelewengan keuangan dari saldian manajemen konflik. Cara mengatasi konflik di kantor desa. Yang pertama, pendekatan sistem. Pimpinan melihat langsung hasil kerja karyawan dengan dilihat dari kurangnya produktivitas di dalam kantor, di mana pegawainya bekerja tidak sesuai dengan karyawan lain dari keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, pendekatan intervensi dalam konflik lateral. Dalam kantor ini, konflik ini diselesaikan dari pihak-pihak yang bersangkutan, seperti atasan dalam organisasi ini dapat memutuskan jika keputusan itu memberikan hasil yang terbaik untuk mengatasi konflik di kantor desa ini. Cara kantor desa mengelola konflik. Yang pertama, mencari tahu terlebih dahulu penyebab terjadinya konflik. Yang kedua, mencari tahu langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan konflik. Yang ketiga, menyerap solusi yang diambil agar tidak merugikan satu sama lain. Yang keempat, melakukan evaluasi bersama setelah konflik selesai agar bisa mengetahui apakah solusi yang diberikan dapat memberikan hasil yang terbaik atau tidak. Setelah itu, komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi yang dibangun dalam organisasi di kantor desa, yaitu dalam kantor desa ini melibatkan pertukaran informasi dan ide antara individu dalam kantor. Proses ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis melalui teknologi, email, telepon, atau pesan instan, dan melalui pertemuan tatap muka. Komunikasi efektif sangat penting untuk keberhasilan kantor desa, karena kemungkinan semua anggota untuk bekerja sama dengan baik dan memahami tujuan dan tugas mereka. Yang berikut, kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dalam kantor desa ini yaitu berbagai macam bentuk gaya kepemimpinan tergantung pada kepala desa dalam kantor desa ini. Ada beberapa gaya kepemimpinan di dalam kantor desa ini menggunakan kepemimpinan demokratis, karena kepala desa yang memfasilitasi partisipasi anggota di dalam kantor ini dapat pengambilan suatu keputusan. Yang berikut, pengawasan. Tipe-tipe pengawasan dalam kantor desa. Yang pertama, pengawasan yang digunakan dalam kantor desa ini yaitu kepala desa bisa langsung memperhatikan pekerjaan yang dilakukan pegawai dan pimpinan bisa melihat langsung masalah atau penyimpangan yang terjadi dalam kantor. Proses pengawasan di dalam kantor desa yaitu dalam kantor desa ini menggunakan pemantauan kinerja pegawai dan memastikan bahwa mereka mengetahui kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan di dalam kantor desa ini. Yang berikut kesimpulan. Kantor desa ini menggali, memberdayakan serta memaksimalkan semua potensi yang ada di masyarakat, meliputi pemberdayaan sumber daya manusia atau SDM, pemberdayaan sumber daya alam atau SDA, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, menciptakan kondisi masyarakat desa yang aman, tertib, dan rukun dalam kehidupan masyarakat. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa ini meliputi penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan transparan,
pelayanan kepada masyarakat yang prima, yaitu cepat, tepat, dan benar, pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan, dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat di kantor desa ini. Di kantor desa ini terdapat 5 fungsi manajemen yang baik, yaitu perencanaan, pengorganisasian dengan struktur atau bagan organisasi yang jelas, penetapan tujuan organisasi, perubahan dan perkembangan organisasi, penyusunan personalia organisasi, pengambilan keputusan dalam organisasi, manajemen konflik, komunikasi organisasi, kepemimpinan, dan pengawasan. Saran: Kepala desa harus meningkatkan tanggung jawabnya sebagai pimpinan desa Jigarangga agar desa dapat menjadi desa yang diteladani dan menjadi desa tempat masyarakat yang sejahtera dan mengayomi masyarakat desa menjadi yang demokratis. Sekian presentasi saya. Terima kasih.